warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Widyastuti dengan NPM 2019-14531. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Daring ditinjau dari pemahaman dan kemandirian belajar siswa di SMK Putra Bangsa Depok. Sebelum itu, kepada yang terhormat dosen pembimbing Bapak Rendika Valery, SPDM. Yang pertama adalah latar belakang. Saat ini dunia sedang terserang wabah virus corona COVID-19 yang menyebabkan semua kegiatan harus dibatasi termasuk dunia pendidikan. Karena adanya pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah-sekolah melakukan pembelajaran secara daring mulai bulan Maret 2020. Adanya wabah virus corona ini dapat menghambat kegiatan belajar mengajar yang biasanya berlangsung secara tatap muka. Dilihat dari kejadian sekitar yang sedang terjadi, baik peserta didik maupun orang tua peserta didik yang tidak memiliki handphone untuk menunjang kegiatan pembelajaran dari ini merasa kebingungan, sehingga pihak sekolah ikut mencari solusi untuk mengantisipasi hal tersebut. Beberapa peserta didik yang tidak memiliki handphone melakukan pembelajaran bersama, mulai belajar melalui video call yang dihubungkan dengan pembimbing dan bersangkutan diberi pertanyaan satu persatu, hingga mengabsen melalui voice note ataupun daftar absen manual yang tersedia di WhatsApp. Diharapkan peserta didik bisa memberikan pembelajaran daring dengan metode yang mampu dipahami peserta didik, hingga pembelajaran yang diterima oleh peserta didik ini dapat efektif. Pendidik mampu menggunakan aplikasi untuk membantu pembelajaran daring. Namun saat ini masih banyak pendidik di sekolah yang belum menguasai aplikasi pembelajaran daring, serta masih banyak juga peserta didik yang belum sepenuhnya menguasai teknologi. Hal ini dikarenakan tidak semua peserta didik terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dan juga keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh peserta didik di rumah juga menjadi penghambat penggunaan media pembelajaran daring ini. Dan hal ini juga yang menyebabkan peserta didik belum mencapai nilai KKM. Berdasarkan masalah yang terjadi di SMK Putra Bangsa Depok pada pembelajaran daring, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian efektivitas model pembelajaran daring ditinjau dari pemahaman dan kemandirian belajar siswa di SMK Putra Bangsa Depok. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan terkait dengan beberapa masalah yang akan dicari pemecahannya melalui penelitian. Adapun permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut. Pertama, apa saja efektivitas model pembelajaran daring yang ditinjau dari pemahaman dan kemandirian belajar siswa di SMK Putra Bangsa Depok. Yang kedua, bagaimana upaya pendidik dalam mengenangani pemahaman dan kemandirian belajar siswa di SMK Putra Bangsa Depok. Selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis menyesuaikan topik yang relevan, yaitu membatasi penelitian hanya menyangkut efektivitas model pembelajaran daring ditinjau dari pemahaman dan kemandirian belajar siswa di SMK Putra Bangsa Depok. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka dapat dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mencari efektivitas model pembelajaran daring yang ditinjau dari pemahaman dan kemandirian belajar siswa di SMK Putra Bangsa Depok. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian tersebut adalah yang pertama, untuk mengetahui upaya pendidik dalam meningkatkan pemahaman materi terhadap peserta didik pada pembelajaran daring di SMK Putra Bangsa Depok. Yang kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi pendidik dalam upaya meningkatkan pemahaman materi terhadap peserta didik pada pembelajaran daring di SMK Putra Bangsa Depok. Selanjutnya ada landasan teori yang berisikan tentang pertama, efektivitas pembelajaran, kedua, pembelajaran daring, ketiga, tingkat pemahaman peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari efektivitas pembelajaran. Dalam efektivitas pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian efektivitas pembelajaran. Menurut Miyarso tahun 2004, efektivitas pembelajaran adalah salah satu standar mutu dan seringkali diukur dengan tercapainya tujuan atau dapat juga diartikan sebagai ketetapan dalam mengelola suatu situasi. Sedangkan Supardi tahun 2003 menjelaskan bahwa efektivitas pembelajaran merupakan kombinasi yang tersusun meliputi manusiawi, material,
fasilitas, perlengkapan, dan prosedur diarahkan untuk mengubah perilaku peserta didik ke arah yang lebih positif dan lebih baik dengan potensi. Humalik tahun 2001 menjelaskan bahwa efektivitas pembelajaran adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas seluas-luasnya pada siswa untuk belajar. Dalam pembelajaran, pemilihan strategi, media, teknik, model pembelajaran, hingga evaluasi pembelajaran yang semua itu saling berkesinambungan. Dari beberapa istilah di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan tepat dan baik serta menggunakan media yang juga efektif. Kedua, ada indikator efektivitas pembelajaran. Pengukuran efektivitas pembelajaran harus dikaitkan dengan pencapaian tujuan pembelajaran indikator yang dapat digunakan untuk menentukan keaktifitasan pembelajaran, yaitu pertama, kecermatan penguasaan perilaku, yang kedua, kecepatan melakukan untuk kerja, ketiga, kesesuaian dengan prosedur, keempat, kuantitas unjuk kerja, kelima, kualitas hasil akhir, keenam, tingkat ahli belajar, dan ketujuh, tingkat referensi. Kualitas pembelajaran selalu terkait dengan penggunaan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di bawah kendali pembelajaran tertentu, variabel penting yang dapat digunakan sebagai indikator daya tarik pembelajaran adalah penghargaan dan keinginan lebih banyak atau lebih lama yang diperhatikan oleh peserta didik. Kedua, indikator ini dapat dikaitkan dengan bidang studi maupun pada pembelajaran. Ada 4 kriteria yang digunakan dalam menetapkan efektivitas pada pembelajaran, yaitu 1. Kecermatan penguasaan, yang kedua, kecepatan unjuk kerja, yang ketiga, tingkat ahli belajar, yang keempat, tingkat referensi. Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi indikator efektivitas pembelajaran adalah 1. Kecermatan penguasaan perilaku, 2. Kecepatan untuk melakukan unjuk kerja atau waktu yang dibutuhkan, 3. Kesesuaian dengan prosedur atau langkah-langkah, 4. Kuantitas unjuk kerja, kelima, kualitas hasil akhir, keenam, tingkat kemampuan dan menyelesaikan soal, ketujuh, personalia, dan kedelapan, sumber belajar. Yang kedua ada pembelajaran daring. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran daring. Pada pembelajaran daring sangat mengedepankan kecanggihan teknologi dan juga kecepatan jaringan internet agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Pembelajaran daring ini juga banyak memanfaatkan teknologi media sosial dan beberapa aplikasi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Misalnya WhatsApp, Telegram, Zoom, Classroom, dan beberapa aplikasi pembelajaran lainnya. Teknologi dalam bentuk multimedia, video, kelas virtual, teks online, animasi, pesan suara, email, telepon konferensi, dan video streaming online. Itu merupakan beberapa opsi metode dalam pembelajaran daring. Pembelajaran daring dapat diartikan sebagai program penyelenggara kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas. Melalui jaringan, pembelajaran dapat diselenggarakan secara masif dengan peserta didik yang tidak terbatas. Pembelajaran daring lebih menekankan pada ketelitian dan kejelian peserta didik dalam menerima dan mengolah informasi yang disajikan secara online. Keuntungan dari pembelajaran daring atau online ini adalah media yang digunakan sangat mengikuti pesatnya perkembangan TIK, sehingga menyenangkan dan menimbulkan ketertarikan peserta didik pada program-program pembelajaran secara daring atau online. Oleh karena itu, siswa dapat belajar dimanapun pada setiap waktu. Selanjutnya yang kedua, ada karakteristik pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pemanfaatan jaringan internet oleh peserta didik dalam proses pembelajaran pendekatan. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pemanfaatan jaringan internet oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran daring memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menuntut pembelajaran untuk membangun dan menciptakan pengetahuan secara sendiri. Yang kedua, pembelajaran akan berkolaborasi dengan pembelajaran lain dalam membangun pengetahuan dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Yang ketiga, membentuk suatu komunitas pembelajaran, community of learners yang inklusif. Yang keempat, memanfaatkan media halaman atau website yang bisa diakses melalui internet, pembelajaran berbasis komputer, kelas virtual,
dan atau kelas digital. Yang kelima, interaktivitas, kemandirian, aksesibilitas, dan berdasarkan paparan sebelumnya mengenai pembelajaran daring. Selanjutnya, saya akan paparkan juga tentang ciri-ciri peserta didik dalam pembelajaran daring. Menurut Dabak and tahun 2007, ada beberapa ciri-ciri peserta didik dalam pembelajaran daring, yaitu sebagai berikut. 1. Spirit belajar. Kedua, literasi terhadap teknologi. Ketiga, kemampuan berkomunikasi interpersonal. Keempat, berkolaborasi. Kelima, keterampilan untuk belajar mandiri. Selanjutnya, ada pendidik dalam pembelajaran daring. Pada pembelajaran daring, pendidik berperan sebagai fasilitator dan bukan lagi menjadi satu-satunya penentu bagi pengalaman pembelajaran peserta didik. Untuk dapat menjalankan semua tugas dalam pembelajaran daring, maka dapat dianalisis beberapa kompetensi yang dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran daring. Menurut Hardianto, terdapat 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik dalam pembelajaran secara daring, yaitu sebagai berikut. 1. Menguasai dan update terhadap perkembangan internet. Kedua, lebih menguasai ilmu pengetahuan pokok dan berdampingan penguasaan materi ini. Ketiga, kreatif dan inovatif dalam menyajikan materi. Keempat, mampu memotivasi peserta didik. Kelima, kemampuan dalam desain pembelajaran daring. Keenam, kemampuan mengelola sistem pembelajaran daring. Ketujuh, ketepatan dalam pemilihan bahan ajar. Kedelapan, kemampuan dalam mengontrol proses pembelajaran. Selanjutnya ada gawai sebagai objek teknologi pembelajaran secara daring. Secara istilah, gawai mengacu pada perangkat elektronik tanpa kabel atau portable yang memiliki ponsel atau pemutar MP3, perangkat game atau perangkat lain yang memiliki kemampuan nirkabel. Sebagai objek teknologi, gawai adalah alat perangkat dan semua dalam satu perangkat. Pertama, gawai adalah alat, sepotong mesin. Kedua, sebagai perangkat itu adalah objek teknologi yang dirancang untuk menghasilkan efek tertentu. Ketiga, sebagai alat untuk melakukan tugas. Adapun jenis-jenis gawai yang dapat digunakan dalam pembelajaran secara daring, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada notebook, kedua ada tablet, ketiga ada smartphone. Selanjutnya ada pemanfaatan gawai sebagai media pembelajaran daring. Gawai dengan jaringan internet dapat digunakan sebagai media pembelajaran melalui beberapa aplikasi pembelajaran baik dalam bentuk individu ataupun kelompok. Penggunaan smartphone tidak lagi hanya untuk fungsi dasar, bahkan untuk penggunaan lansia juga dapat menggunakan. Saat ini komunikasi menggunakan aplikasi media sosial, misalnya WhatsApp, Facebook, Twitter, dan Instagram adalah penggunaan paling populer. Di antara beberapa jenis-jenis aplikasi lainnya, benang merah dari semua ini adalah interaksi manusia melalui beberapa sosial media, misalnya seperti MySpace, Facebook, dan situs web sosial networking merupakan jaringan sosial. Situs web adalah komunitas daring yang memungkinkan anggotanya untuk menjaga dan melacak teman-teman mereka dan berbagi foto, video, musik, cerita, ide dengan menggunakan terdaftar lainnya. Selanjutnya YouTube, Instagram, Flickr, dan situs berbagai media lainnya yang digunakan anggotanya untuk berbagai media seperti foto, video, dan musik, serta aplikasi media sosial lainnya seperti WhatsApp, Telegram, Twitter, Line, jaringan sosial, dan layanan microblogging yang digunakan untuk melakukan talkcasting atau microblogging, kirim pesan teks dari ponsel yang akan diterima teman web atau IM atau di ponsel mereka. Nah, yang ketiga dalam landasan teori yaitu tingkat pemahaman peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin pentingnya. Yang pertama ada konsep tingkat pemahaman peserta didik. Secara bahasa, peningkatan adalah proses, cara, pemuatan, peningkatan, atau usaha, kegiatan, dan sebagainya. Sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan, memahami, dan memahamkan. Menurut Nana Sujana, pemahaman adalah hasil belajar. Misalnya peserta didik dapat menjelaskan tentang kalimat sendiri, apa yang dibaca atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang dicontohkan guru, dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. Sedangkan untuk menurut Benjamin S. Blount,
Pemahaman komprehension adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diingat. Sementara definisi pemahaman menurut Anas Sujono adalah kemampuan seseorang untuk dimengerti, mengetahui atau memahami sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Jadi, dari segi kumpulan beberapa pengertian pemahaman dapat disimpulkan bahwa seorang siswa dikatakan memahami suatu yaitu apabila ia menjelaskan kembali atau mampu menguraikan suatu materi yang telah dipelajari tersebut secara lebih rinci menggunakan bahasanya sendiri. Selanjutnya ada tingkatan-tingkatan pemahaman. Pemahaman merupakan salah satu patokan kompetensi yang dicapai setelah siswa melakukan kegiatan belajar. Dalam proses pembelajaran, setiap individu siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami apa yang dia pelajari. Ada yang mampu memahami materi secara menyeluruh, dan ada pula yang sama sekali tidak dapat mengambil makna dari apa yang telah dia pelajari, sehingga yang dicapainya hanya sebatas mengetahui. Untuk itulah terdapat tingkatan-tingkatan dalam memahami materi. Menurut Daryanto, bahwa kemampuan pemahaman berdasarkan tingkatan kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dijabarkan ke dalam 3 tingkatan, yaitu menerjemahkan atau translation, menafsirkan atau interpretation. Yang pertama ada menerjemahkan, yang kedua ada menafsirkan, yang ketiga ada mengekstrapolasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman sekaligus keberhasilan belajar siswa ditinjau dari segi kemampuan pendidikan adalah sebagai berikut. Ada tujuan, ada pendidik, ada peserta didik, ada kegiatan pengajaran, ada suasana evaluasi, dan ada bahan dan alat evaluasi. Selanjutnya ada cara untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Berikut langkah-langkah yang dapat digunakan dalam upaya meningkatkan pemahaman peserta didik. Pertama, memperbaiki proses pengajaran. Yang kedua, adanya kegiatan bimbingan belajar. Yang ketiga, pengadaan umpan balik atau feedback dalam belajar. Yang keempat, ada motivasi belajar. Yang kelima, pengajaran perbaikan atau remedial teaching. Yang keempat, ada keterampilan mengadakan variasi. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Berikut skema kerangka berpikir ditujukan pada bagian di bawah ini. Di sini kan ada pembelajaran daring. Nah, dalam pembelajaran daring itu ada 2 permasalahan, yaitu upaya pendidik dalam meningkatkan pemahaman materi terhadap peserta didik. Yang kedua ada kendala yang dihadapi pendidik dalam upaya meningkatkan pemahaman materi terhadap peserta didik. Dari kedua tersebut itu digabungkan menjadi efektivitas pembelajaran daring. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian, lama waktu penelitian dan mengumpulkan data. Peneliti membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 5 bulan, yaitu bulan Oktober 2022 hingga Februari 2023. Ada tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA Putra Bangsa Depok di Jalan Kedondong nomor 3 RT 001 RW 015 Kemirintua, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif. Selanjutnya ada subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian juga disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada jenis sumber data. Jenis sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, wawancara, dokumentasi, kuesioner atau angket. Yang keenam ada selanjutnya ada instrumen penelitian. 1. Definisi konseptual. Definisi efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan atas tercapainya proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dengan guru. Efektivitas pembelajaran dalam penelitian ini merupakan satu kesatuan dari manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan,
dan prosedur diarahkan untuk mengubah perilaku siswa ke arah yang lebih positif dan lebih baik. Kedua, ada definisi pemahaman dan kemandirian belajar. Pemahaman adalah proses cara perbuatan memahami dan memahamkan. Menurut Nana Sujana, pemahaman adalah hasil belajar. Misalnya, peserta didik dapat menjelaskan dengan kalimat sendiri atas apa yang dibaca atau didengarnya. Sedangkan kemandirian belajar adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selanjutnya ada definisi operasional. Efektivitas pembelajaran dan pemahaman kemandirian belajar merupakan efektivitas pembelajaran didasari oleh inisiatif pribadi siswa untuk senantiasa mengelola kegiatan belajarnya, mulai dari merancangkan, melaksanakan, hingga melakukan evaluasi. Kemandirian belajar mendefinisikan siswa sebagai seorang yang mampu mandiri dalam kegiatan belajar tanpa tergantung pada orang lain. Yang ketiga, ada kisi-kisi instrumen penelitian. 1. Ada wawancara. 2. Kuesioner atau angket. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata, bukan rangkaian angka, serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.